Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fakih Adi Saryati selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tauhid dan seluruh teman-teman yang saya cinta dan sayangi. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya Rofi Hidayat dengan absen 3 bisa menjelaskan tentang pengertian ilmu tauhid dan ilmu kalam serta perbedaan, persamaan dan aliran-aliran ilmu kalam. Lebih singkatnya waktu, langsung saja kepada pemaparan materinya. Pengertian ilmu tauhid. Ilmu tauhid merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan yang lebih ditekankan kepada pengesaan Tuhan. Tapi istilah ilmu tauhid asing sering juga disebut dengan teologi, yang berasal dari kata Yunani theos artinya Tuhan dan logos berarti ilmu. Sehingga teologi dapat diartikan suatu ilmu tentang ketuhanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian ilmu tauhid ialah mengetahui serta meyakinkan bahwa Allah Ta'ala adalah satu atau esa, tidak ada sekutu baginya, baik sifat zat maupun perbuatan-perbuatannya. B yaitu pengertian tentang ilmu kalam. Kata kalam dalam bahasa Arab memiliki arti perkataan, ucapan, pembicaraan, ataupun firman. Beberapa pendapat ulama mengenai pengertian ilmu kalam. Yang pertama, Mustafa Abdul Razak, ilmu kalam berkaitan dengan akidah iman. Ini sesungguhnya dibangun di atas argumentasi rasional atau ilmu yang berkaitan dengan akidah iman, sehingga bertolak atas bantuan nalar. Yang kedua, Al-Farabi mengatakan ilmu kalam ialah disiplin ilmu bahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Yang ketiga, Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang dibuat dari dalil-dalil rasional. Jadi dapat disebutkan dari definisi para tokoh di atas bahwa ilmu kalam merupakan ilmu yang berisi tentang berbagai argumentasi mengenai akidah keimanan berdasarkan dalil rasional. C yaitu mengenai pembahasan perbedaan dan persamaan ilmu tauhid dan ilmu kalam. Dalam kenyataan yang ada di antara para ahli tidak membedakan antara ilmu tauhid dengan ilmu kalam, karena kedua ilmu ini membahas sama-sama berorientasi kepada akidah sebagai dasar dari ajaran suatu agama. Akan tetapi sebenarnya kedua ilmu ini berbeda penekanannya. Kalau ilmu tauhid ini lebih menitik beratkan kurasakan pada ke bidang materi dari akidah seperti kupasan mengenai rukun iman dengan segenap aspeknya. Sedangkan ilmu kalam lebih menitik beratkan terhadap analisti pada pengkajian macam-macam aliran akidah firqah yang ada dalam Islam dengan mengemukakan pencaturan pendapat masing-masing aliran tersebut. Memang diakui bahwa antara ilmu tauhid dan ilmu kalam sulit untuk diberikan perbatasan. Yang ada yaitu tentang pembahasan aliran-aliran ilmu kalam. Mengenai pembahasan aliran ilmu kalam, yang pertama yaitu aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah yang dimaksud paham yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan manusia ditentukan sejak semula oleh qada dan qadar Tuhan. Menurut catatan sejarah, paham Jabariyah ini diduga telah ada sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberikan pengaruh besar terhadap hidup mereka dengan keadaan yang sangat tidak bersahabat dengan mereka pada waktu itu. Hal ini kemudian mendasari mereka untuk tidak bisa berbuat apa-apa dan menyebabkan mereka semata-mata tunduk dan patuh kepada kehendak Tuhan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Dalam paham Qadariyah, manusia dipandang mempunyai kodrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qada dan qadar Tuhan. Mazhab latar belakang munculnya Qadariyah. Mazhab Qadariyah muncul sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Ajaran tentang mazhab ini banyak memiliki persamaan dengan ajaran Mu'tazilah, sehingga aliran Qadariyah ini sering disebut juga dengan aliran Mu'tazilah. Selanjutnya yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah yang melatar belakangi munculnya aliran Mu'tazilah ini
Yang pertama, lahir akibat kemelut politik. Yang kedua, muncul karena didorong oleh persoalan akidah. Dalam perkembangannya, Mu'tazilah dipimpin oleh Washil bin Ata'lah yang menjadi salah satu aliran teologi dalam Islam. Selanjutnya yaitu aliran Syiah. Pengertian dan kemunculannya Syiah. Syiah secara bahasa berarti pengikut. Yang dimaksud dengan pengikut di sini ialah para pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Secara istilah, Syiah sering dimaksudkan pada kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW, atau yang disebut sebagai al-bait. Selanjutnya istilah Syiah ini untuk pertama kalinya ditunjukkan pada para pengikut Ali. Syiah Ali, pemimpin pertama al-bait pada masa Nabi Muhammad SAW. Para pengikut Ali yang disebut Syiah ini diantaranya adalah Abu Zar al-Ghifari, Miqdad bin al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Mengenai munculnya aliran Syiah, terdapat dua pendapat menurut ulama. Yang pertama, menurut Abu Zahroh, Syiah mulai muncul pada akhir dari masa jabatan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Wat, Syiah benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua. Satu kelompok mendukung sikap Ali, kelak disebut Syiah, dan kelompok lain menolak sikap Ali, kelak disebut sebagai Khawarij. Dan yang terakhir yaitu aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Pengertian dan latar belakang munculnya Salafiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Secara bahasa, Salafiyah berasal dari kata salaf yang berarti terdahulu. Yang dimaksud terdahulu di sini adalah orang-orang yang terdahulu semasa Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'at. Sedangkan Salafiyah berarti orang yang mengikuti salaf. Istilah salaf mulai dikenal dan muncul beberapa abad-abad sesudah Rasulullah SAW wafat, yaitu sejak ada orang atau golongan yang tidak puas memahami Al-Quran dan hadis tanpa takwil, terutama untuk menjelaskan maksud-maksud tersirat dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang termasuk dalam kategori salaf adalah orang yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah, orang yang hidup sesudah tahun 300 Hijriah, termasuk dalam kategori salaf. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian ilmu tauhid dan ilmu kalam, serta persamaan dan perbedaan dan aliran-aliran tentang ilmu kalam. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.